yang kompleks, yang dialami secara berbeda dari satu orang ke orang lain, dengan tingkat kesulitan dan tekanan yang berbeda-beda, serta potensi hasil sosial dan klinis yang sangat berbeda. Menurut Federasi Kesehatan Mental Dunia, World Federation for Mental Health, menjelaskan pengertian dari kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang baik secara fisik, intelektual, dan emosional, sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain. Kesehatan mental yang baik memiliki kondisi batin yang berada dalam keadaan tentram, tenang, dan positif. Sehingga hal tersebut membuat seseorang untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Namun, ketika sebaliknya, ketika memiliki gangguan kesehatan mental, maka akan menimbulkan dampak seperti emosi selalu tinggi dan cepat marah dan mengalami sakit yang tidak dapat dijelaskan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Sylvie. Materi selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi yang disampaikan oleh Yola. Kepada Yola dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. 1. Kesepian dan isolasi. Perasaan kesepian dan isolasi adalah suatu yang dialami kebanyakan orang pada suatu saat dalam hidup mereka. Perasaan ini normal dan biasanya hilang. Namun, jika tidak hilang dan berlangsung lama, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan. Alasan mengapa orang merasa kesepian dan terisolasi. 1. Regulasi atau kematian pasangan, anggota keluarga atau pasangan teman. 2. Hidup sendiri. 3. Hubungan keluarga yang buruk. 4. Kesulitan bersosialisasi dan merasa seperti Anda bukan bagiannya. 2. Penindasan. Penindasan atau lebih dikenal dengan bullying adalah ketika seseorang secara berulang-ulang dan sengaja dijadikan sasaran pelaku verbal, fisik atau sosial yang menyebabkan kerugian fisik dan psikologis. Bullying bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Biasanya di sekolah, di rumah, di tempat kerja, dan di ruangan sosial online, melalui pesan teks atau melalui email. Banyak orang yang mengalami penindasan mereka tidak berdaya dan sendirian serta mungkin takut dengan apa yang akan dilakukan pelaku intimidasi selanjutnya jika memberitahu seseorang. Lanjut. Terjadi dapat menjadi sehingga meningkatkan risiko mengalami masalah kesehatan mental. 3. Manajemen waktu tidur. Tidur malam yang nyenyak sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan mental dan fisik kita. Kurang tidur dapat berdampak besar pada suasana hati, konsentrasi, ingatan, dan kualitas hidup kita. Kualitas tidur yang baik tergantung pada jumlah tidur nyenyak yang didapat seseorang, bukan lamanya tidur. Dari waktu ke waktu, setiap orang mengalami masalah dengan tidur. Hal ini dapat berupa kesulitan untuk tidur atau sering terbangun dan tidak dapat kembali tidur. Oleh karena itu, manajemen waktu tidur sangatlah penting agar tubuh lebih konsentrasi. Lanjut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yola. Selanjutnya materi tentang mengenai gejala dan pengobatan yang akan disampaikan oleh Lula. Kepada Lula dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan gejala gangguan kesehatan mental, yaitu ada beberapa gejala yang dapat kita lihat. Yang pertama itu berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Yang kedua itu delusi, paranoia, atau halusinasi. Yang ketiga ada kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang keempat itu ada ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Yang kelima ada ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah setiap hari. Yang keenam ada marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Selanjutnya itu ada memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan, ada adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. Yang terakhir itu ada mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan, menunjukkan perubahan sesuatu suasana hati secara mendadak yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain. Selanjutnya itu ada merasa bingung, pelupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, dan takut yang tidak biasa. Selanjutnya adanya perasaan sedih tidak berarti, tidak berdaya, putus asa, atau tanpa harapan. Merokok, minum alkohol lebih banyak dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba. Selanjutnya, perubahan drastis dalam kebiasaan makan seperti makan terlalu banyak atau makan terlalu sedikit. Selanjutnya itu ada rasa lelah yang signifikan, energi menurun atau mengalami masalah tidur. Dan yang terakhir itu ada tidak mampu memahami situasi dan orang-orang. Eh, Adapun pengobatan dari gangguan mental atau kesehatan mental tersebut yaitu yang pertama ada fisioterapi. Dalam situasi ini, psikiater atau akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Sementara itu, psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit kesehatan mental. Contohnya kognitif behavioral therapy, exposure therapy, digital behavior therapy, dan sebagainya. Yang kedua itu ada obat. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit kesehatan jiwa umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia pada otak. Beberapa obat tersebut berupa golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI, serotin neuropinephrine reuptake inhibitor atau SNRIIS, dan antidepresan tricyclic. Yang ketiga itu ada perawatan intensif di rumah sakit. Dokter dan ahli kejiwaan akan menyarankan rawat inap jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala masalah kesehatan jiwa yang dialami. Selain itu, perawatan intensif juga memungkinkan perlu bahwa apabila pengidap menunjukkan kondisi gawat darurat, misal percobaan bunuh diri. Selanjutnya itu ada supporting group. Supporting group umumnya memiliki anggota pengidap penyakit kesehatan mental yang sejenis atau mereka yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Ketika melakukan sesi grup, orang-orang berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan yang lebih tepat, cepat, dan optimal.
Yang kelima, itu ada rehabilitas. Pengobatan terhadap penyalahgunaan zat atau rehabilitas memiliki tujuan utama untuk membantu menangani pengidap gangguan kesehatan mental yang terjadi karena ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Yang keenam itu ada perawatan secara mandiri. Pengidap juga bisa melakukan perawatan mandiri untuk mengatasi gangguan kesehatan mental, misalnya mengubah pola hidup dan pola makan sehat dan mampu mengelola stres dengan baik. Selain itu, perawatan mandiri bersama dengan penanganan medis bisa membantu mempercepat proses pemulihan, pemantauan kondisi kesehatan, dan mengenali apa saja yang menjadi pemicu terjadinya kegangguan mental. Selanjutnya itu ada strategi yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan mental. Dalam kebanyakan kasus yang ada, cenderung seorang remaja dengan kesehatan mental yang cukup serius dan berakibat dengan mereka mengakhiri hidup dengan bermacam alasan dari beban yang dialami, salah satunya karena stres akademik, pertemanan atau pasangan yang toksik, masalah ekonomi, perubahan lingkungan, kesepian, dan stigma terkait kesehatan mental yang kurang optimal. Peran lembaga dalam membuat dukungan secara mental. Adapun caranya yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Islam biasa akan dengan cara menjalankan ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Yang kedua itu berhubungan dengan orang yang tersayang. Dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan mereka, kita akan menciptakan lingkungan yang baik dan energi yang positif. Yang ketiga itu menjauhi dari lingkungan sosial yang toksik. Dengan cara menjauhi orang-orang atau lingkungan yang menimbulkan energi negatif pada diri kita, kita akan membawa kebaikan pada diri kita, terutama pada mental kita sendiri. Yang keempat itu ada istirahat yang cukup. Ya. Lula, Hmm? nggak apa-apa, aja lanjutin habis ini. Oh, nggak apa-apa, lanjut aja. Oh ya. Yang keempat itu istirahat yang cukup. Diketahui bahwa kesehatan mental juga dipengaruhi oleh kondisi fisik. Dalam penelitian menyatakan bahwa seseorang yang kurang tidur kemungkinan besar terserang perasaan tidak nyaman, cemas, stres, dan depresi. Selanjutnya itu ada mencari dan mencoba hal baru. Kebiasaan dalam hari-hari yang terbilang monoton akan menimbulkan rasa jenuh. Dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan, cenderung akan membuat kita rasa keingintahuan kita semakin besar untuk menekunnya. Yang selanjutnya itu ada berolahraga. Di saat melakukan olahraga, tubuh cenderung mengeluarkan zat endorfin yang akan membuat menyingkirkan stres dan lebih meningkatkan suasana hati. Oleh karena itu, dengan rutin berolahraga akan mengurangi gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Dan terakhir itu ada konsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat dan bergizi dapat juga menjaga kesehatan mental karena otak akan mencerna asupan yang baik, serta buah-buahan yang bernutrisi akan memberikan sel tubuh yang dibutuhkan. Dengan itu akan membuat fungsi otak akan tetap sehat dan menjaga mood pada pikiran. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Lula. Mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf ada kekurangan. Terima kasih semuanya. Sekian presentasi kelompok 4.